Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari kami kelompok satu. Ya. Itu membosankan tapi kita harus lakukan kawan-kawan. Dimulai dari nama saya Muhammad Rohid dan kedua Muhammad Bima Lambang. selanjutnya Saya Fadil Arabani Arifin. Saya Ahmad Barbani. Saya. ya. Asik. Pada kesempatan ini kita akan membahas buku yang berjudul Filsafat Ilmu dan Keislaman. Itu dia. Jadi apa yang kita ambil dari buku ini atau apa yang kita akan diskusikan? Yang kita akan diskusikan itu tentang filsafat keilmuan serta keislaman. Apa sih hubungannya tentang keilmuan serta keislaman? Nah, coba teman-teman kira apa coba? Nah, kan kita ini nggak bisa ya. Nggak ada audiensnya. Terus, Oke, lanjut. Jadi yang kita ketahui keilmuan itu sebenarnya sangat terikat dengan keislaman. Yang mana seperti kita ketahui bahwa pada zaman Nabi, bukan pada zaman dahulu ya teman-teman. Pada zaman Nabi, keilmuan itu sangat dipentingkan. Bahkan ketika Rasul itu datang, Rasul tidak langsung menyampaikan wahyu yang beliau dapatkan. Melainkan apa? Menyebarkan ilmu serta pemahaman kepada orang-orang tersebut. Jadi ketika orang sekitar tersebut yang ingin didakwahi sudah paham tentang apa yang ingin disampaikan, baru diberikan informasi setelah kemampuan mereka sesuai dengan apa yang ingin kita berikan. Jadi teman-teman harus ingat, ketika kita ingin menginformasikan sesuatu, kita harus memberikan pemahaman dahulu atau pemahaman tersebut kepada orang-orang yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai ketika mereka belum belajar sesuatu, kita sudah memberikan hal-hal yang di luar kemampuan mereka, teman-teman. Betul, teman-teman. Jadi, apa sih ilmu itu? Ilmu itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita serta kemampuan kita dalam berpikir atau yang biasa kita sebut critical thinking. Yang mana critical thinking itu sangat dibutuhkan bagi orang-orang, sebenarnya semua orang, tapi sejujurnya negara yang maju memiliki tingkat critical thinking yang sangat tinggi. Jadi mereka dapat menyelesaikan masalah dengan pemikiran mereka. Apa bedanya sih ilmu tentang ilmu dengan kognitif pemikiran? Jadi ada dua perbedaan. Orang yang banyak baca buku belum tentu bisa dapat mengambil keputusan serta penyesuaian dari pemahaman yang sudah mereka baca atau yang sudah mereka dapatkan. Ya. Jadi semua orang bisa memiliki pengetahuan yang luas, tapi tidak semua orang yang berpengetahuan luas dapat mengambil kesimpulan atau keputusan dari ilmu yang sudah mereka miliki. Itu gunanya teman-teman. Jadi gimana caranya kita melatih kognitif pemikiran kita? Itu dengan cara kita selalu menggunakan akal kita dari hal-hal yang remeh. Mungkin ketika kita mendengar politik, kita jangan berfokus hanya dengan headline yang ada atau tulisan-tulisan yang besar di awal. Melainkan kita harus baca berita dalamnya. Agar apa? Agar kita tidak dapat diadu domba, agar kita tidak gagal paham, bahkan kita dapat saling menyerang ketika kita mendapatkan gagal pemahaman. Jadi teman-teman harus utamakan pemikiran sebelum emosional, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengutamakan emosional, maka akal teman-teman sudah hilang. gila. Dengerin teman-teman. Betul, teman-teman. Ada di salah satu buku yang saya pernah pelajari yang biasa disebut namanya mantik. Mantik itu logika berpikir. Di sana disebutkan bahwa apa itu manusia? Manusia adalah hayawanun natik atau yang biasa disebut hewan yang berpikir. Jadi perbedaan manusia dengan hewan itu hanya pemikirannya. Ketika manusia tidak menggunakan pikirannya, maka manusia dapat disebutkan atau dapat disamakan dengan hewan atau binatang yang biasa kita temui. Itulah yang membuat kita berpikir. Menurut teman-teman, gimana sih cara kita melatih pemikiran kita tuh? Tadi kan sudah dijelaskan, mulai dari baca berita. Apa sih perbedaan pengetahuan dengan pengambilan keputusan yang kita dapatkan dari pengetahuan-pengetahuan atau dari pengalaman yang kita punya, teman-teman? Mungkin dari Mas Julpi apa pandangannya? Silakan Mas Julpi. Mas Julfi. Iya, ada kereta lagi Mas Julpi. Oh ya, lanjut Mas Julpi. Kayaknya nge-like ini ya Mas Julfi. Silakan Mas Halo. Julpi. Dengan Mas Julfi di sana. Tadi pandangan Hah? Kenapa Mas? pandangan tentang apa?
jadi Pandangan tentang perbedaan ilmu umum, misalnya kayak kita belajar IPA, kita belajar IPS, kita belajar PKN, dengan orang yang bisa menyelesaikan masalah tapi dengan menggunakan ilmu tersebut. Gimana sih kaitannya atau gimana sih prosesnya gitu? gimana ya? Gimana Prosesnya ya? Oke, itu kita skip dulu. Kita lanjut ke teman kita sebelah, Bima Herlambang. Gimana Bima Herlambang? Tadi gimana Mas Rohit? Pertanyaan Mas Rohit? Kaitannya, Kaitannya ya? ya. Kaitannya? Udah nunduk dong. Oh iya. Kelihatan. Kaitannya apa tadi Mas Rohit? Kenapa kita harus berpikir dulu sebelum emosi? Ya, kita cerita. Karena Kenapa? Karena kita nggak Ini yang biasa bermanfaat teman-teman. Ayo kita dengerin. ya jadi kenapa kita harus berpikir dulu sebelum Iya. emosi? Tuh. Karena itu biar nggak ada salah paham teman-teman di antara kita teman-teman. Jadi lebih baik alangkah baiknya ketika teman-teman sudah mulai emosi berpikir dulu yang Gimana kayak kata Tirta apa kalau udah mulai emosi? Bukan. Bukan. Jadi pandangan dari Bima ketika kita emosi kita harus pikir dulu. Ya biar Tapi kan terlanjur emosi nih, emosi di dulu ya. Kayak meledak-ledak. Iya, meledak. Oh. Misalnya mau pulang nih kalau kita emosi gitu. Gimana cara kita menyelesaikannya? itu Rumah teman kah atau langsung juga? Gimana? Apa pesan kamu lah? kalau kayak gitu teman-teman ya teman-teman cukup diam nikmatin aja yang ada teman-teman. Boleh dong. Kalau pagi itu bisa dinikmatin. Ya udah karena kan keadaannya enggak Namanya obat teman-teman kan. Kita tahu obat itu gak enak, tapi karena kita tahu manfaatnya kita harus nikmatin. Tapi kita gak bisa nikmatin. Betul. Ini cara mengatasinya gimana sih itu? Tapi mungkin itu pandangan dari teman kita yang berbeda-beda. Silakan pandangan dari teman kita satu lagi, Dani atau Amar atau Padilah mungkin. 3 dong, mas 1. Iya. 3. Ya kan nyebutnya satu-satu kan? Oh, iya. Ya benar. Ya udah, terus lanjutkan. Jadi apa pertanyaannya, Kak? Perbedaan apa enggak pandangan Anda aja, enggak harus dari pertanyaan Iya, datang sampai. pandangan apa? Berpikir dengan pengetahuan. Apa hubungannya berpikir dengan pengetahuan? Oh, Mal. Bang bisa kasih tanggapan? Iya, ngomong Iya, ngomong apa? ya kalau nggak Mas Julpi nih nih kan tadi Mas Julpi udah dikasih jeda waktu nih Mas Julpi. Ya, udah siap nih. Takutnya Jangan kebanyakan buka ya Mas Julpi ya. ya kalau nggak jangan alasan kereta lewat lagi Mas Julpi. Nggak enak ini teman-teman pada Tadi nonton Bang nih. Bima soalnya dia udah buka AI nggak jadi karena saya ganti pertanyaannya. Iya. Bagaimana tanggapannya Mas Julfi? Iya. Halo Mas Lubi, ada di sana? Udah ganti. Udah coba Mas Amar. Saya Ya, sendiri. ya dapat Anda Ya, ntar saya tambahin. kan ada nih orang nih kita sering temuin dia mungkin pinter di kelas tapi mungkin dalam tanda kurung dia hal-hal lain dia kayak PA gitu, ilmu sosialnya PA, kayak dibenci orang lah padahal dia pinter nih di kelas tapi banyak musuhnya gitu, orang nggak suka sama dia. Kenapa sih menurut pandangan Mas Ahmad? Ada nggak kaitannya dengan ilmu yang dia punya dengan cara berpikir yang dia punya gitu? Makanya orang kan kadang bilang lu pinter tapi bodoh gitu kata lain. Gimana sih pandangan Mas Amar gitu? Pandangan saya sendiri. Iya. Kalau dari orang yang saya temuin, orang kayak gitu yang saya temuin, itu emang dari awal, dari lingkupnya sendiri, dari kecil, memang dia udah diajarinnya kayak gitu. Jadi tuh kayak semisal kan, let's say orang tua yang biarin anaknya cerita dari kecil, terus dan orang tua yang ngebantah anaknya suruh diem, itu bakal tumbuhnya beda. Nah, kalau misal anaknya yang tumbuhnya dari awal kayak di lingkupnya bener-bener dibiarin anaknya berbicara, speak up segala macem, saya yakin banget ya ilmu sosial lebih pintar daripada yang lainnya. Orang yang ini ya, yang apa sih, yang mendem gitu. Ya, dan sedangkan kalau ada juga orang yang dari awal dari kecil tuh kayak disuruh diem sama orang tuanya, dibantah mulu gitu. Justru kayak dia pinter, misal dia jago MTK karena dia tuh dibentak mulu sama ibunya. Berarti itu ada tekanan dari orang tua. Ya, jadi karena dia udah sering dibentak, dia nggak bisa, kayak ilmu sosialnya kurang gitu menurut saya gitu. Berarti itu bisa saya hemat saya itu berarti sangat berpengaruh atau sangat didapatkan oleh peran orang tua atau parenting orang tua dari masa kecil anak tersebut gitu. Ya, kalau saya sendiri bilang gitu. Itu teman-teman yang kita dapatkan dari pandangan Mas Amar.
Jadi mungkin jika teman-teman ingin memberikan pendapat yang berbeda atau mungkin ingin menanyakan hal yang lebih dalam, ya mungkin nanti bisa bertemu dengan Mas Julpi ataupun salah satu dari kelompok kami. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.